MD dan Indragi Hulu. Kini Bakomas Inhu telah memasuki periode kedua dalam kepengurusannya. Dasar Hukum 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, yaitu yang kita kenal Bako Humas. 4 Keputusan Bupati Indragi Hulu Nomor 93/1/2021 tentang pengurus Bakohumas Kabupaten Indragi Hulu periode 2021-2026. Tujuan kegiatan ini adalah A. Meningkatkan kapasitas kelembagaan bidang komunikasi dan komunikasi. B. Menjalankan fungsi sebagai wadah koordinasi, pertukaran dan diseminasi informasi. C. Mengembangkan kompetensi profesi anggota Bako Humas. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diselenggarakan kegiatan pertemuan tematik Bako Humas Kabupaten Indragi Hulu tahun 2024. Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu hari ini, tanggal 6 November 2024, tempat Aula Bapeda Kabupaten Indragi Hulu. Bakomas Inhu memiliki 83 anggota yang merupakan praktisi kehumasan dari institusi vertikal seperti ada juga dari Bapak TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama. Kasubag umum di lingkungan OPD masing-masing, serta BUMN dan BUMD yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Narasumber. 1. Narasumber dari Badan Cyber dan Sandi Negara. Nanti Ibu dari BSN akan menyampaikan materi. Yang kedua, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu. Kebetulan nanti dari Kominfo juga ada menyampaikan materi. Sumber dan kegiatan. Dana kegiatan berasal dari APBD Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024 melalui DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024. Pada kesempatan ini kami dari panitia mohon dengan segala hormat Bapak Kepala Dinas untuk membuka acara pertemuan tematik Bakau Humas ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan oleh penjabat sekretaris daerah selaku Ketua Umum Bakohumas Kabupaten Indragiri Hulu, sekaligus membuka secara resmi pertemuan tematik Bakohumas Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024, yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu, kepada Bapak Haji Arif Padilla SEMSI, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak-Bapak dari unsur Forkopimda atau yang mewakili dari Bapak Pengadilan Negeri, Pak Kejaksaan Negeri, dan Bapak Pengadilan Agama. Yang kami hormati Bapak Kepala OPD atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak dari BUMD, ada di sini Bapak dari BPR, juga yang kami hormati seluruh peserta anggota Bakohumas Kabupaten Indragiri Hulu, yang dalam hal ini Kasubag TU di OPD sebagai anggota Humas,
yang kami hormati rekan-rekan Dinas Kominfo, panitia yang bertugas hari ini. Alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk melanjutkan karya, tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara. Kita juga bersyukur hari ini dapat berkumpul di tempat ini untuk menghadiri pertemuan tematik Bakohumas Kabupaten Indragiri Hulu. Salawat dan salam kita aturkan ke junjung kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu peserta Bakohumas yang kami hormati, kemajuan teknologi digital telah berubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi, baik dalam ranah personal maupun profesional. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai praktisi humas dan anggota Bakohumas untuk memahami dan mengaplikasikan konsep humas cyber yang canggih dan efektif. Praktisi humas memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi dan membangun citra positif institusi dan bangsa Indonesia. Di era digital saat ini, teknologi informasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari yang mempengaruhi cara kita sebagai humas dalam bekerja, belajar, dan berinteraksi. Teknologi informasi dapat digunakan untuk membangun hubungan interaktif dengan publik guna membangun reputasi dan citra yang baik serta relevan di dunia maya. Kemitraan yang kuat dengan publik melalui platform digital dapat meningkatkan kepercayaan dan komunikasi dua arah yang lebih efektif. Bapak Ibu yang saya hormati, peran pemerintah dalam menciptakan regulasi yang mendukung keamanan cyber juga sangat krusial. Kebijakan yang jelas dan tegas akan memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum serta pelanggaran di dunia maya. Ini termasuk perlindungan data pribadi serta bagi pelanggar hukum cyber. Dalam konteks lokal, pembentukan Cyber Security Incident Response Team atau CISET di setiap kabupaten atau kota akan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan respon terhadap insiden keamanan cyber. Sebagaimana arahan dari Bapak Presiden Pak Prabowo bahwa ke depan seluruh institusi pemerintah, kementerian, lembaga, dan daerah OPD harus ada tim CISET-nya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, sebagaimana yang telah dilakukan tempo hari, bahwa PSSN telah meluncing tim CISET kabupaten kota seluruh Indonesia. Alhamdulillah untuk di Riau, Inhu menjadi satu kabupaten mewakili dalam launching tim Cyber Session ini. Dan kemarin Bapak Wakil Bupati yang langsung menghadiri peresmian launching CISET di Bekasi. Dan di situ disebutkan juga bahwa Inhu akan menjadi percontohan di Riau dalam rangka pengamanan cyber CISET di Provinsi Riau. Bapak Ibu yang saya banggakan, untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, kita harus terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru. Ini berarti selalu update informasi terkini tentang metode-metode cybercrime yang sedang populer dan menggunakan tools keamanan yang efektif. Melalui pendekatan holistik, kita dapat menghindari kerentanan potensial sebelum ada peluang bagi hacker untuk mengambil manfaat. Selain itu, investasi dalam infrastruktur keamanan juga sangat dibutuhkan. Ini bukan hanya tentang membeli software mahal atau hardware canggih, namun juga tentang memastikan bahwa tim teknologi siap dan terlatih untuk menghadapi berbagai skenario serangan. Dengan demikian, kita dapat merespon insiden
insiden dengan cepat dan efektif tanpa membuat korban tambahan. Pada kesempatan ini, kami berharap kegiatan hari ini dapat menjadi momentum bagi kita semua untuk lebih serius dalam membangun ketahanan cyber. Mari kita jadikan momen cyber sebagai prioritas utama dalam setiap aspek kehidupan digital kita. Dengan demikian, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga menjaga integritas dan keamanan bangsa secara keseluruhan. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang hadir pada acara Baku Humas ini untuk dapat mengikuti yang insya Allah sebentar lagi kita akan langsung terhubung dengan BSSN Pusat secara virtual melalui Zoom meeting yang akan mensosialisasikan tentang CSET. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Badan Siber dan Sandi Negara yang telah bersedia menjadi pengisi acara dengan tema Membangun Ketahanan Cyber Kabupaten Indragiri Hulu di Era Digital. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pertemuan tematik Baku Humas tahun 2024 saya nyatakan resmi dibuka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu yang telah berkenan membuka acara pertemuan tematik Bakohumas Kabupaten Indragiri Hulu. Semoga acara ini bisa menambah wawasan kita selaku anggota Bakohumas Kabupaten Indragiri Hulu. Dan untuk selanjutnya kepada Bapak Ibu para tamu undangan, kami silakan untuk menikmati snack yang telah disediakan.
Berikutnya sesi pemaparan oleh Ibu Marcelina Trinastiti, WSOS MSI Han, Sandiman Ahli Media pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Negara Pemerintah Daerah, Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia. Selanjutnya acara ini akan dipandu oleh Bapak Awirianto SE selaku Ketua Subtim Keamanan Informasi Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Indragiri Hulu dan Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu. Para Bapak Ibu tamu undangan, alhamdulillah para hadirin yang berbahagia, demikianlah pembukaan acara pertemuan tematik Bakohumas Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024. Semoga acara ini senantiasa membawa manfaat untuk kita semua. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kepada kita rahmat, kesempatan, hidayah serta inayahnya. Kemudian selawat beriring salam tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian dari Bapak Pengadilan Agama, kemudian dari Kejaksaan, dari Pengadilan Negeri, dan seluruh para pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, terutama yang kita sama-sama hormati. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber dari Badan dan Cyber dan Sandi Negara, yaitu Ibu Marcelina Trinastiti, SOS MSI Han. Beliau yang sangat memberikan motivasi dan dorongan kepada seluruh daerah di Indonesia untuk membentuk CISERT, sehingga salah satu yang menjadi penyemangat buat kami di daerah di Kabupaten Indragiri Hulu, salah satunya beliau yang memberikan semangat kepada kami sehingga terbentuknya CISERT di Kabupaten Indragiri Hulu ini menjadi yang pertama, kabupaten yang pertama di Provinsi Riau. Dan mudah-mudahan dengan terbentuknya CISERT di Kabupaten Indragiri Hulu ini bisa berkolaborasi dengan CISERT yang ada di nasional. Kemudian perubahan transformasi digital hari ini mendukung kita untuk bergerak cepat dan siap di dalam menyambut transformasi digital yang begitu signifikan perubahannya. Dan langsung saja untuk tidak memperpanjang mukadimah, berikut akan saya bacakan kurikulum vitae ataupun yang menjadi narasumber, yaitu Ibu Marcelina Trinastiti SOS MSI Han. Beliau adalah Sandiman Ahli Media pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Negara Pemerintah Daerah pada Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia. Beliau riwayat pendidikannya adalah Akademi Sandi Negara tahun 1996 dan melanjutkan S1 di Setialan Jakarta tahun 2000, kemudian S2 di Universitas Pertahanan tahun 2013. Riwayat pekerjaan beliau di Pamkomlek tahun 1996 sampai 1999, kemudian dipekerjakan di Kejagung sejak tahun 1999 sampai 2007, kemudian staf program Pusdiklat tahun 2007 sampai 2013, kemudian Kasih Bin Prof San Deputi 1 LAN 2013 sampai dengan 2018, kemudian Kasubdit Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah Pusat sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, dan hari ini menjadi pembina kami di lingkup Sandiman seluruh Indonesia. Beliau merupakan Sandiman Ahli Media sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang. Berikut kita sambut dengan meriah Ibu Marcelina
untuk materi misalnya Ibu silakan. Iya, terima kasih moderator Pak Awir. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu, Pak Kadis, ada dari Forkompimda. Terima kasih sekali. Saya merasa berbahagia di sini meskipun kita lakukan secara virtual ya Bapak Ibu ya. Semoga tidak mengurangi manfaat dari apa yang kami berikan. Izin hari ini kami akan share mengenai uh, ini namanya tim tanggap insiden siber gitu ya, yang ada di sudah terlihatkah belum ya? Izin belum Bu? Ya. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, siap sudah Bu. Ya. Jadi kami akan share. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Moderator nih bahwa pembentukan tim tanggap insiden siber memang sudah kami inisiasi dari tahun 2020 sampai dengan saat ini. Sejak adanya Badan Siber dan Sandi Negara. Dan untuk pemerintah daerah mungkin sekarang sudah cukup banyak ya Bapak Ibu. Sudah 34 provinsi dan mungkin sekitar 170-an kabupaten kota gitu. Dan ini nanti akan betul tadi yang disampaikan bahwa dari amanat dari Bapak Presiden untuk setiap pemerintah baik pusat maupun daerah diharapkan membentuk tim tanggap insiden siber atau Computer Security Incident Response Team. Jadi kenapa tim ini diperlukan ya Bapak Ibu? Karena nih sejak adanya internet ya, kita menggunakan internet dengan adanya transformasi digital, kita semua mau tidak mau memang memanfaatkan internet. Ternyata kalau dilihat dari anomali traffic terkait dengan keamanan siber, ini khusus di pemerintah daerah. Jadi kalau secara nasional mungkin sekitar 200-an juta ya yang terkait anomali. Tetapi untuk pemerintah daerah mungkin ini bisa sekitar 2 jutaan anomali traffic yang ada di pemerintah daerah. Dan ternyata dari anomali tersebut setengahnya nih Bapak Ibu ternyata berhasil masuk ke dalam sistem yang ada di pemerintah daerah nih. Nah, yang ada yang masuk 71% itu berupa malware. Gitu ya. Malware mungkin Bapak Ibu pernah dengar kalau ada malware stealer. Jadi malware itu masuk ke dalam sistem elektronik dan dia mencuri data-data yang ada di dalam perangkat tersebut. Bisa juga malware itu melalui teknik phishing. Jadi secara tidak sengaja Bapak Ibu mengklik sesuatu yang ternyata dia ada malware di sana. Sehingga secara tidak langsung Bapak Ibu memberikan data pribadi, kemudian username, password Bapak Ibu secara apa ya, secara rela gitu, karena Bapak Ibu nggak tahu kalau ternyata situs yang Bapak Ibu masuk itu ternyata situs palsu. Nah, itu bisa melalui hal tersebut. Kemudian berikutnya adalah Trojan Activity. Nah, Trojan Activity ini biasanya dia masuk melalui kalau Bapak Ibu menggunakan program-program bajakan, nah dia akan masuk melalui sana. Jadi misalnya Bapak Ibu tidak tahu dianggapnya ini adalah program biasa begitu ya. Ternyata dia bisa melalui program-program bajakan yang Bapak Ibu install ke dalam perangkat seperti itu. Kemudian ada Advanced Persistence Threat. Ini biasanya ancaman ini dia ditargetkan. Jadi ada yang ditargetkan. Jadi nggak asal gitu. Biasanya ditargetkan karena mungkin dari sisi institusi, personil, dia itu memiliki data yang bermanfaat. Gitu. Ini
kondisi anomali yang ada di pemerintah daerah nih Bapak Ibu. Dan mungkin salah satunya bisa ada di Indragiri Hulu. Kemudian dari berbagai anomali tadi dari BSSN, apabila kami mengetahui informasi tersebut, baik hasil dari monitoring BSSN sendiri maupun informasi dari negara lain atau mungkin dari instansi lain, kami akan mengirimkan notifikasi nih ke seluruh instansi yang terdampak. Seperti tadi kan 1 jutanya dia masuk compromise gitu ya. Nah, kami akan menginfokan benar atau tidak ini merupakan aset dari Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang di pengadilan nih, biasanya nih yang banyak juga nih ya, selain dari pemerintah, kemudian dari akademisi, perguruan tinggi, pengadilan ini juga banyak. Biasanya banyak juga yang mungkin terkena sudah kompromis juga gitu ya. Nah, ini mohon bisa dicek apakah selama ini, mungkin ini kalau ini berdasarkan data tahun 2023 ya Bapak Ibu. Jadi ternyata mungkin setengah lebih itu pada saat kami berikan notifikasi tidak direspon. Nah, apakah Bapak Ibu baik itu dari OPD, kemudian dari Forkompimda, perwakilan Forkompimda pernah mendapatkan notifikasi tersebut dari BSSN. Nah, mohon bisa direspon izin gitu, izin ya Bapak Ibu ya. Karena ini merupakan langkah awal nih. Karena kan Computer Security Incident Response Team. Jadi langkah awal itu kita harus melakukan respon yang cepat. Apabila ada notifikasi dari siapapun, kita cek benar apakah ini terkena pada aset kita gitu. Kalau terkena, nah biasanya di setiap notifikasi akan kami berikan informasi apa-apa saja yang harus dilakukan, ditindaklanjuti. Seperti itu. Karena kalau ini tidak ditindaklanjuti Bapak Ibu, mungkin akan ada notifikasi kembali untuk aset yang sama, tetapi mungkin insidennya sudah bertambah begitu. Nah, ini yang mungkin beberapa kali terjadi di pemerintah daerah, mungkin awalnya phishing, malware, kemudian akhirnya ke ransomware gitu ya. Atau mungkin kebocoran data, seperti itu. Jadi ini mohon berkenan Bapak Ibu yang pernah mendapatkan notifikasi ini juga direspon. Ini juga yang mungkin akan ditindaklanjuti oleh tim tangkap insiden siber di Indragiri Hulu. Jadi kalau mereka mendapatkan info dari BSSN, mereka akan menanyakan juga kalau memang bukan aset Diskominfo, ternyata aset dari BKD misalnya. Nah, mohon dari BKD juga bisa merespon dengan cepat terkait dengan notifikasi. Jadi kita semua bisa responnya bisa cepat. Nah, selain dari notifikasi, kami juga di tahun 2023 ini membuat profil risiko pemerintah daerah. Ini yang kami ambil di pemerintah provinsi. Sebetulnya ada 3 risiko besar ya Bapak Ibu di pemerintah daerah. Ini berdasarkan data-data tahun 2023. Yang pertama ini risiko insiden web defacement. Nah, web defacement yang tahun 2022, 2023 yang banyak itu disusupi judi online ya Bapak Ibu. Jadi web dari pemerintah ini banyak yang disusupi judi online. Mungkin dari Indragiri Hulu juga pernah mengalaminya ya, karena saya cek juga sepertinya ada gitu, pernah ada gitu. Nah, ini menjadi apa namanya perhatian kita semua nih. Kalau sudah pernah disusupi berarti memang ada celah nih yang ada di dalam sistem kita. Kemudian yang kedua adalah resiko insiden serangan malware. Nah, ini menjadi resiko yang kedua karena memang tahun kemarin akan banyak terjadi malware stealer yang dia mengambil data pribadi dari perangkat Bapak Ibu. Jadi dia masuk ke dalam perangkat Bapak Ibu, dia mengambil data-data yang penting dan kemudian data ini bisa dipublikasi di dark web gitu ya, yang akhirnya menjadi kebocoran data seperti itu. Kemudian
Resiko yang ketiga adalah resiko gangguan keberlangsungan layanan. Ya, ini kan mungkin banyak terjadi di pemerintah daerah karena mungkin tidak ada backup, kemudian ada keterbatasan dalam layanannya, sehingga akhirnya atau mungkin kena DDoS gitu ya, sehingga layanan tidak bisa berjalan normal gitu. Nah, ini 3 resiko besar yang sebetulnya untuk pemerintah daerah ini patut menjadi perhatian ya, karena tadi dari sisi ancaman, anomali yang ada, kemudian dari resiko. Nah, berikutnya ini adalah dari sisi ancaman. Tadi saya sempat menyampaikan, jadi ada 4 ancaman besar nih ya dari dunia siber. Yang pertama mungkin phishing. Jadi phishing merupakan upaya mencuri data, dia dengan mengirim pesan jebakan. Data yang dicuri akan digunakan untuk menguasai akun dan menarik uang korban. Gitu. Jadi ini ada phishing ini bisa melalui berbagai media Bapak Ibu. Dari sosial media, kemudian melalui web palsu, melalui mungkin Bapak Ibu yang masih menggunakan SMS atau menggunakan WhatsApp di grup, nah itu bisa melalui media-media tersebut. Kemudian berikutnya ada web defacement, dia mengubah tampilan asli dari web dengan memanfaatkan celah, gitu ya. Seperti yang dimanfaatkan oleh judi online, bagaimana dia menyebarkan informasi itu melalui menyusup di dalam situs pemerintah. Kemudian ada ransomware, ini yang kemarin kasus terkait dengan PDNS 2, ya, di mana datanya dikunci ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa membuka data Bapak Ibu karena dia dikunci, dan kalau mau membuka harus punya kuncinya. Nah, kebetulan kuncinya tidak diberikan, kuncinya online gitu. Sehingga Bapak Ibu tidak bisa menggunakan data tersebut. Dan berikutnya ini kebocoran data. Jadi kita biasanya tahu kebocoran data itu pada saat data tersebut dipublikasi oleh dari media biasanya. Gitu. Baru kita tahu, oh udah bocor ya, seperti itu. Nah, berikut mungkin gambarannya Bapak Ibu. Phishing ini ya Bapak Ibu, mungkin ini sudah ini tekniknya sangat lama. Jadi teknik awal itu menggunakan phishing. Jadi dia menjebak Bapak Ibu dengan berbagai modus gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah ditelepon bahwa dia teman Bapak Ibu, kemudian minta data seperti itu. Jadi Bapak Ibu secara tidak sengaja Bapak Ibu menyampaikan data pribadi Bapak Ibu. Baik itu mungkin alamat, kemudian keluarga gitu ya. Kemudian juga kalau berikutnya mungkin ada username, password, PIN, seperti itu. Jadi melalui sosial media juga. Jadi ini yang biasanya mereka cari, mereka manfaatkan kalau Bapak Ibu sudah memberikan secara cuma-cuma gitu ya. Maka mereka akan memanfaatkan untuk masuk ke dalam akun Bapak Ibu. Ya, bisa kalau sudah masuk ke akun Bapak Ibu, mereka bisa mengganti password dan username dan passwordnya gitu, sehingga Bapak Ibu tidak memiliki akses kembali terhadap akun atau data Bapak Ibu. Nah, ini yang web defacement yang banyak terjadi ya Bapak Ibu. Memang biasanya ini seperti pemilu, pilkada, ini menjadi momen-momen gitu ya bagi pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi kepada pemerintah melalui situs pemerintah gitu ya. Meskipun sebetulnya sudah ada aturan nih bahwa kalau ini terkait dengan judi online akan secara otomatis dihapus di dalam sistem. Tapi memang tetap saja pada saat website pemerintah itu masih ada celah nih ya Bapak Ibu, siapapun juga bisa memanfaatkannya. Andai kan bukan itu modelnya situs judi online, mungkin bisa situs-situs yang lain, biasanya
untuk jual beli atau hal yang lain yang bisa dimanfaatkan mereka. Seperti itu. Kemudian berikutnya ini yang ransomware. Bapak Ibu pernah mendapatkan informasi ini ya, semoga tidak ya Bapak Ibu, karena kalau memang sudah mendapatkan terkena gitu ya ransomware, sebetulnya agak sulit untuk bisa dipulihkan nih Bapak Ibu. Jadi yang bisa Bapak Ibu lakukan pencegahannya adalah melakukan backup. Backup data Bapak Ibu yang penting itu di backup di dalam media offline gitu, misalnya di hard disk eksternal gitu. Dan nanti diuji cobakan juga apakah data-data yang Bapak Ibu backup itu pada saat dikembalikan bisa tetap normal. Karena hanya itu satu-satunya sebetulnya yang bisa kita lakukan, meskipun mungkin nanti dari apa namanya, kita bisa menunggu, biasanya menunggu apakah kuncinya diberikan oleh si pembuat ransom ini. Tuh, kemudian berikutnya ini kebocoran data. Jadi dia adalah pencurian data pribadi yang dipublikasi tanpa sepengetahuan pemilik data. Di tahun 2023 ini banyak sekali nih kebocoran data pribadi. Dan ini yang patut menjadi apa ya Bapak Ibu? Pada saat data itu sudah bocor, artinya memang sudah kita tidak kalau sudah keluar ya Bapak Ibu nggak bisa langsung kita tutup lagi gitu ya. Itu sudah terlanjur keluar. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengupayakan supaya kebocoran itu langsung bisa telah yang digunakan oleh pihak-pihak yang bisa mengambil data itu sehingga menyebabkan data itu bocor bisa ditutupi. Ini ada beberapa langkah untuk melakukan kebocoran data pribadi yang bisa Bapak Ibu gunakan. Karena memang ini sangat banyak dan kalau sudah bocor yang bisa kita lakukan hanya kita melakukan pencegahan supaya tidak ada kebocoran data kembali. Nah, berikut adalah mandatory regulasi. Dan tadi kita banyak berkutat mengenai pelindungan data dan keamanan gitu ya. Jadi yang dari undang-undang yang ada tadi sempat disampaikan oleh Pak Kadis, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai pelindungan data pribadi. Jadi Bapak Ibu semua mungkin sebagai penyelenggara sistem elektronik ini mau tidak mau sebagai pengendali data maupun pemproses data harus melakukan penjaminan terhadap data pribadi masyarakat yang dikelola. Gitu. Karena memang ada sanksinya juga kalau kita tidak bisa melindungi data pribadi. Termasuk juga dengan adanya Undang-Undang 1 tahun 2024, ini merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang 11 tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik. Jadi terkait dengan pelindungan data pribadi juga disampaikan di sana. Jadi apalagi ini Baku Humas ya. Jadi apabila mencantumkan informasi-informasi pribadi, mohon memang dicek kebenarannya, kemudian pasti ada pembatasan akses juga di sana. Kemudian di PP 71 tahun 2019 mengenai penyelenggara sistem dan transaksi elektronik, bahwa kita semua sebagai penyelenggara sistem elektronik harus menjamin keamanan. Dan apabila ada terjadi gangguan, kita juga dapat melakukan penanggulangan dan pemulihannya gitu ya. Jadi dapat menangani apabila ada gangguan. Kemudian dengan adanya SPBE, amanat untuk sistem pemerintah berbasis elektronik, kemudian ada Perpres 82 tahun 2002 mengenai pelindungan infrastruktur informasi vital, dan di dalam Perpres 47 tahun 2022 mengenai strategi keamanan siber nasional, yang sebetulnya keamanan siber itu bukan merupakan tanggung jawab BSSN saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua, baik itu pemerintah, kita sebagai penyelenggara negara, kemudian dari akademisi, kemudian dari komunitas, gitu ya. Jadi swasta juga, gitu ya, vendor, gitu, pihak ketiga,
harus ikut mendukung keamanan siber dari prosesnya kita masing-masing gitu ya, dari tanggung jawab kita masing-masing. Nah, ini yang akan bisa menjamin keamanan siber di lingkup nasional. Nah, bagaimana untuk di lingkup Indragiri Hulu berarti memang cukup berbahagia ya karena di sini ada Forkompimda. Ini diharapkan memang bisa nanti ada komunikasi yang baik, ada kerjasama yang baik sehingga terkait dengan keamanan siber di Indragiri Hulu juga bisa terjamin. Nah, ini dasar di dalam pengolahan insiden siber. Jadi kalau ada insiden siber, ini berdasarkan Perpres 82 2022, bahwa penanganan insiden siber ini dilaksanakan oleh tim tanggap insiden siber atau Computer Security Incident Response Team, gitu ya Bapak Ibu. Jadi tim ini tuh tidak hanya berada di Indragiri Hulu saja, tetapi ini ada secara nasional. Nasional itu IDCRT, dia yang mewakili negara. Jadi apabila berkomunikasi dengan negara lain, Jepang, Amerika, Australia, mereka pun memiliki tim tanggap insiden siber nasional. Jadi mereka akan berkomunikasi, bertukar informasi gitu ya, supaya misalnya terjadi insiden di Australia, itu jangan sampai Indonesia terkena. Jadi apabila kita mendapat informasi dari negara lain, oh berarti negara lain nih harus siap-siap. Jangan sampai terkena seperti negara misalnya Australia atau Jepang gitu. Seperti itu. Kemudian ada tim tanggap insiden siber sektoral. Nah, kalau sektoral berarti pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu masuk di sektor administrasi pemerintahan. Nah, kita juga sudah ada, Bapak Ibu, ada di GovCisat, kebetulan juga di BSSN, yang nanti secara anggota akan ada perwakilan dari pemerintah daerah, juga pemerintah pusat. Jadi kami harapkan nanti tim tanggap insiden siber yang maturitasnya tinggi gitu ya, sudah mampu menangani insiden secara mandiri, itu juga bisa membantu tim yang lain yang ada di organisasi. Nah, kemudian berikutnya ada tim tanggap insiden siber organisasi. Nah, disinilah di sini dari Indragiri Hulu menjadi salah satu tim tanggap insiden siber organisasi. Jadi lingkupnya dia hanya di Indragiri Hulu. Jadi kalau ada insiden yang terjadi di Indragiri Hulu, nah, mereka lah yang bertanggung jawab untuk bisa melakukan penanggulangan dan pemulihan. Jadi ini tim tanggap insiden siber ini mereka adalah tim yang bertanggung jawab menangani insiden siber dalam ruang lingkup yang ditentukan. Nah, kebetulan Indragiri Hulu sudah ada namanya Inhukap Cisat ya. Berarti lingkupnya adalah Indragiri Hulu. Jadi ada kewajiban yang harus dilakukan oleh tim tanggap insiden siber. Yang pertama, melaporkan insiden siber yang terjadi. Jadi yang dilaporkan adalah insiden siber yang kritikal nih Bapak Ibu. Misalnya di Indragiri Hulu ada sistem elektronik yang cukup kritikal, misalnya terkait dengan data pribadi dari masyarakat gitu. Nah, itu ternyata ada gangguan. Artinya datanya bisa terhapus, bisa diganti misalnya ya, atau mungkin ada kebocoran data. Nah, ini silakan dilaporkan kepada tim tanggap insiden siber sektoral maupun juga nasional. Kemudian melakukan penanganan insiden dengan melakukan penanggulangan dan pemulihan. Jadi kalau ada insiden ditanggulangi, diminimalisir dampaknya, kemudian berusaha dipulihkan supaya bisa beroperasional kembali. Kemudian menyampaikan informasi insiden siber. Jadi seperti tadi, memberikan notifikasi itu salah satu menyampaikan informasi insiden siber. Gitu. Karena terkadang Bapak Ibu, jadi kalau ada informasi notifikasi kita sampaikan ternyata ternyata bukan aset kami gitu. Itu juga pernah terjadi sehingga kami harus mengkonfirmasi apakah benar ini aset dari Bapak Ibu
Ibu semua. Nah, yang tahu aset Bapak Ibu semua ya pemilik aset ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya di Indragiri Hulu ini ada 100 aset, berarti Bapak Ibu harus memiliki identifikasi asetnya. Semua 100 itu apa saja. Ini terkait dengan data apa gitu ya. Terus siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Mungkin adminnya siapa. Jadi kalau ada informasi-informasi mengenai insiden siber akan lebih mudah untuk ditindaklanjuti. Kemudian mendiseminasikan informasi untuk mencegah atau mengurangi dampak. Nah, ini contoh seperti informasi-informasi yang ada di BSSN misalnya, atau dari sosial media, atau pada saat kami mendorong pembentukan tim tanggap insiden siber, memang mereka memiliki website ya yang diharapkan itu berisi diseminasi informasi untuk mencegah atau mengurangi dampak. Misalnya, ayo Bapak Ibu ganti passwordnya, ya, ayo update OS-nya seperti itu. Ayo kita menggunakan misalnya antivirus seperti itu. Nah, itu merupakan diseminasi informasi untuk melakukan pencegahan supaya ancaman-ancaman tadi itu tidak bisa kompromis atau masuk ke dalam sistem Bapak Ibu. Dan berikutnya, dari tim tanggap insiden siber ini harus melakukan kesiapan ya, kesiapan karena insiden ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Sehingga harus membuat rencana tanggap insiden atau dalam bentuk mungkin panduan penanganan insiden yang dilakukan simulasi. Jadi apabila terjadi, kita tidak bingung lagi bagaimana harus melakukan. Nah, berikut ini fungsi dari tim tanggap insiden siber tadi berdasarkan peraturan BSSN nomor 1 tahun 2024 tentang pengelolaan insiden siber. Jadi dia memberikan peringatan terkait keamanan siber dalam bentuk notifikasi, kemudian ada informasi misalnya sekarang sedang marak ransomware nih gitu. Ayo Bapak Ibu segera melakukan upgrade untuk perangkatnya misalnya seperti itu. Kemudian melakukan perumusan panduan teknis penanganan insiden. Nah, ini yang perlu diinisiasi juga dari Indragiri Hulu. Kebetulan dari BSSN juga sudah memberikan bantuan gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan untuk Indragiri Hulu. Kemudian melakukan pencatatan setiap laporan atau aduan yang dilaporkan. Jadi apabila Bapak Ibu ada yang mengadu nih dari masyarakat, kemudian dari manapun itu terkait dengan sistem yang ada di Indragiri Hulu itu kalau bisa ada catatannya sehingga kita bisa tahu apakah aduan tadi sudah ditindaklanjuti, sudah selesai gitu ya. Kemarin penyebabnya apa sehingga kita bisa belajar dari insiden yang pernah terjadi. Kemudian pemberian rekomendasi langkah penanganan awal. Misalnya nih ada aduan dari Bapeda terkait dengan ini kenapa kok saya tidak bisa ini ya apa kenapa data saya ini kok kekunci gitu. Saya nggak bisa membuka nih kenapa. Setelah dilakukan pengecekan oleh tim tanggap insiden siber, oh ini kena ransom, ya udah langsung diputus dari jaringan gitu ya supaya tidak bisa apa ya berdampak kepada sistem yang lain gitu yang berada dalam satu jaringan tersebut. Itu salah satunya. Kemudian mungkin dilakukan shutdown atau apa namanya disimpan dulu mungkin ya data bukti-bukti digitalnya. Siapa tahu bisa dilakukan forensik seperti itu. Baru Bapak Ibu bersihkan untuk seluruh perangkat. Nah, kemudian berikutnya ini pemilahan insiden siber sesuai kriteria. Karena mungkin awal-awal mungkin insiden itu bisa satu gitu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, mungkin kalau Bapak Ibu memiliki monitoring terhadap aset TIK yang ada di Bapak Ibu akan tahu bahwa mungkin sehari itu banyak yang ingin masuk ke dalam sistem Bapak Ibu.
Mungkin ada bisa 100, 50 gitu ya. Kalau di BSN memang cukup banyak. Jadi banyak orang yang tertarik ingin masuk mungkin ya. Nah, ini kan berarti kalau kita tidak melakukan pelindungan terhadap aset yang kita miliki, nah mereka bisa namanya compromise tadi. Dia sudah berhasil masuk ke dalam sistem. Nah, kalau itu ternyata banyak, kan kita perlu pemilahan. Mana dulu yang harus kita selesaikan? Mungkin contoh seperti yang terjadi secara nasional dewasa ini ya. Di awal-awal tahun, di mana penyusupan situs judi online terhadap pemerintah maupun akademisi ini cukup banyak ya Bapak Ibu, itu menjadi isu nasional. Namun pada saat terjadi insiden pada PDNS 2, di mana itu ransomware, dampaknya mungkin lebih besar gitu, sehingga akhirnya dari pemerintah memilih prioritas yang diselesaikan adalah yang PDNS dulu, diselesaikan baru berikutnya yang situs judi online. Nah, ini menjadi salah satu pemilahan insiden. Nah, bagaimana kita bisa tahu mana dulu yang harus kita selesaikan? Ya, itu tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu harus mengidentifikasi aset-asetnya dulu, menilai resiko setiap aset tersebut. Sehingga kita bisa tahu nih, oh ternyata karena di aset ini ada data pribadi, penggunanya ini paling banyak, eh, dia akan yang akan kita dahulukan gitu. Jadi masuk risiko tinggi misalnya. Jadi harus kita dahulukan apabila ada gangguan terkait dengan sistem elektronik tersebut. Nah, berikutnya baru kita selesaikan setelah yang prioritas tadi berhasil kita tanggulangi. Kemudian berikutnya ini penyelenggaraan koordinasi penanganan insiden dan fungsi lain. Jadi karena tadi menjadi tanggung jawab bersama ya. Jadi karena ini butuh respon cepat apabila terjadi insiden di Indragiri Hulu dan tidak bisa menanganinya, memang seyogianya kan diselesaikan sendiri. Apabila tidak bisa menanganinya, mungkin diberikan batas Bapak Ibu. Saya 1 hari ternyata tidak bisa, segera melapor ke tim tanggap insiden siber CISET, sektor atau nasional gitu, untuk mendapat bantuan. Atau mungkin Bapak Ibu di Indragiri Hulu ada apa ya, akademisi gitu ya. Ini bisa bekerja sama dengan akademisi juga. Seperti itu. Jadi, untuk bisa menangani secara cepat dan tepat. Kemudian di dalam peraturan Deputi 3 BSSN nomor 1 2024, kami memiliki struktur ideal. Jadi struktur ideal suatu tim tanggap insiden siber ini ada unit penanganan kerentanan. Karena tadi kita kalau kita lihat ya Bapak Ibu, ada ancaman, ada risiko, dan ada sebenarnya ada kerentanan nih. Nah, yang kerentanan inilah yang suka dimanfaatkan ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itulah yang seyogianya nanti tim tanggap insiden siber juga mampu untuk melakukan identifikasi kerentanan yang ada sistem masing-masing gitu. Jadi kalau itu bisa dilakukan, itu merupakan upaya pencegahan supaya tidak dimanfaatkan. Jadi kalau kita tahu ada celah, langsung tutup, celah, tutup gitu. Supaya tidak bisa dimanfaatkan gitu. Dan ada fungsi berikutnya ini yang terkait dengan Baku Humas nih ya Bapak Ibu. Ada fungsi berbagi informasi gitu ya. Dan fungsi peningkatan kesadaran serta fungsi pelatihan keamanan siber. Jadi untuk bisa tadi berdasarkan fungsi-fungsi tim tanggap insiden siber, untuk pemberian peringatan, untuk koordinasi, untuk kita berkolaborasi. Nah, kita pun harus berbagi informasi. Tinggal nanti diidentifikasi aja informasi mana yang bisa dipublikasi, mana yang tidak. Jadi saat dia merupakan insiden dari suatu unit, mungkin itu masih belum bisa dibagikan dulu. Yang bisa kita bagikan adalah kasus bagaimana penanganannya. Gitu. Jadi tidak terkait dengan unit tertentu, biasanya seperti itu pada saat kita mau berbagi informasi. Nah, ini contoh literasi keamanan siber yang dilakukan di Badan Siber dan Sandi Negara.
kami membuat panduan penanganan insiden, contohnya web defacement judi online. Ini bagi Bapak Ibu di OPD misalnya ada yang terkena, nah ini juga bisa dimanfaatkan. Ada juga di sana berbagai panduan keamanan, gitu ya. Ada juga dalam bentuk video literasi. Nah ini juga bisa Bapak Ibu apa ya, implementasikan di Indragiri Hulu gitu untuk literasi keamanan ini kepada masyarakat gitu. Karena kan mau tidak mau tadi untuk bisa mendukung keamanan siber di Indragiri Hulu kan tidak hanya pemerintah ya, butuh masyarakat, akademisi. Kalau ada komunitas di sana, ayo kita ajak bersama-sama. Misalnya ada personil-personil yang mampu untuk bisa mengecek celah gitu ya, ya kita ajak supaya dia bisa membantu pemerintah gitu ya, bukannya dia memanfaatkan celah yang ada di pemerintah. Nah, berikut ini merupakan gambaran bahwa pembentukan tim tanggap insiden siber atau CISET ini menjadi penting guna bisa melaksanakan respon. Jadi pada saat kita tadi sudah mengidentifikasi aset dan risikonya, kita tahu bagaimana melakukan proteksi terhadap aset tadi berdasarkan risiko. Ini bisa menggunakan kriptografi dengan mengamankan jaringan, bisa membatasi akses kontrol, mungkin ada perangkat firewall-nya untuk monitor. Kemudian di dalam setiap perangkat Bapak Ibu user ini ada hardening-nya, ada penguatannya masing-masing. Kemudian aplikasi yang Bapak Ibu gunakan juga ada pengamanannya juga gitu ya. Dan data yang Bapak Ibu manfaatkan atau gunakan itu ini juga diamankan. Jadi meskipun ini semua sudah dilakukan proteksi ya Bapak Ibu, dengan adanya apa ya, teknologi nih ya, teknologi kan berkembangnya cepat sekali. Baik itu ada saja mungkin celahnya dari sisi sistem operasinya atau mungkin dari aplikasinya atau mungkin dari apa ya, berbagai hal gitu ya. Jadi ada saja yang bisa akan akhirnya menyebabkan adanya insiden gitu, gangguan gitu. Jadi pada saat ada satu celah tidak ditutup, misalnya hari ini aman, ternyata besok itu ada celah baru yang ternyata bisa dimanfaatkan gitu. Nah, itu menjadi insiden. Sehingga mau tidak mau pada saat itu menjadi insiden harus segera kita lakukan penanggulangannya gitu ya. Harus segera kita ketahui celah mana yang dimanfaatkan sehingga bagaimana kita bisa menutup dan mengurangi dampak dari gangguan tersebut. Jadi sehingga kita bisa meminimalisir kerugian yang mungkin bisa terjadi dari pencurian informasi tadi dan melakukan perbaikan dan memungkinkan juga kalau ternyata Bapak Ibu ingin mengangkat menindaklanjutinya ke ranah hukum. Seperti kondisi sekarang ya yang situs judi online ini juga sudah dilanjutkan ke ranah hukum. Jadi sehingga dicari siapa penyebabnya untuk segera ditindak gitu secara hukum. Nah, berikut mungkin adalah profil Kabupaten Indragiri Hulu ini dari SPBE Bapak Ibu. Memang nilai SPBE secara umum masuk di baik nih, 2,88. Namun kalau kita lihat dari indikator keamanan SPBE, di mana indikator 8 yang terkait dengan kebijakan internal manajemen keamanan informasi, ini 3. Kemudian indikator 22, ini penerapan manajemen keamanan informasi, masih 1 nih Bapak Ibu. Ini PR sekali. Jadi kalau yang indikator 8 berarti Bapak Ibu harus memiliki kebijakan mengenai keamanan informasi termasuk berbagai prosedur, panduan untuk keamanannya yang bisa diterapkan oleh Bapak Ibu di UPD. Gitu ya. Kemudian menerapkan juga untuk kebijakan tadi. Nah, ini yang masih 1 nih. Ini padahal dari 5 ya Bapak Ibu. Sebetulnya dengan pembentukan tim tanggap insiden siber ini diharapkan bisa mendongkrak di penerapan manajemen keamanan informasi. Kemudian
di indikator 31 terkait dengan audit, ini yang menjadi salah satu hal langkah untuk mengurangi kebocoran data ya Bapak Ibu dengan audit, ya audit keamanan SPBE. Yang ternyata ini mungkin masih belum dilakukan, ya masih dalam bentuk rencana nih Bapak Ibu. Jadi diharapkan untuk audit ini dari inspektorat bisa aktif nanti yang akan melakukan melit gitu ya, memimpin untuk audit keamanan SPBE. Nanti bisa dibantu oleh tim-tim dari OPD termasuk Diskominfo sebagai anggotanya. Nah, berikutnya dengan adanya sudah pembentukan tim tanggap insiden siber di Indragiri Hulu yang dinamakan Inhukap CISET, maka penguatan yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kepercayaan. Jadi harus ada rasa percaya antara OPD, masyarakat gitu kepada tim tanggap insiden siber yang ada di Indragiri Hulu gitu. Kemudian untuk bisa percaya bagaimana, ya harus dilakukan penurunan kesenjangan kapasitas. Jadi kalau selama ini mungkin aduh saya merasa masih kurang mampu, ayo kita kurangi kesenjangan tadi dengan mengikuti pelatihan, mengikuti workshop atau BIMTEK atau berbagai informasi yang ada di internet juga banyak ya Bapak Ibu ya. Ada juga di media, ada kalau Bapak Ibu ingin mengikuti pelatihan bisa dari Digitalent, bisa dari BSSN juga bisa gitu. Itu yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menurunkan kesenjangan kapasitas dari keterampilan ini. Dan juga kita bisa lakukan dalam bentuk BIMTEK untuk penanganan insiden nih, khusus untuk Inhukap CISET. Mungkin suatu saat ini bisa dilakukan, kita simulasi dan Bapak Ibu mencoba untuk mengimplementasikan panduan penanganan insiden. Sehingga berikutnya bisa melakukan peningkatan tingkat kematangan. Jadi kalau tingkat kematangan untuk penanganan insiden yang paling tinggi itu paling 5, itu mereka sudah bisa melakukan otomatisasi. Jadi kalau ada insiden, sudah ada notifikasi, kemudian dari sudah ada konfigurasi gitu ya, dan dari sisi kebijakan itu juga sudah diterapkan, sehingga akan bisa menurunkan tadi jumlah dari insiden yang ada. Kemudian berikutnya melakukan pertukaran dan berbagi informasi antar CISET atau tim tanggap insiden siber dan konstituen. Karena mungkin Bapak Ibu yang dari OPD lain mungkin memiliki pengalaman, ada yang memiliki pengalaman untuk penanganan insiden. Nah, informasi itu tuh butuh di-sharing gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu malu-malu juga gitu. Jadi karena biasanya akan lebih mudah apabila itu sharing dari rekan-rekan sendiri gitu. Oh, kalau saya seperti ini ternyata bisa untuk mengurangi dampak dari judi online misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya memang mau tidak mau kolaborasi dan koordinasi. Tadi saya sampaikan dengan berbagai pihak, Bapak Ibu gitu. Bisa dari akademisi. Ini yang sebenarnya kami bangun nih untuk mengamankan ekosistem dari suatu daerah. Contohnya kemarin di Provinsi DIY itu dari akademisi, kemudian pemerintah daerah, kemudian ada lembaga-lembaga seperti lembaga audit yang di sana. Jadi kita bertukar informasi sehingga akan memudahkan apabila misalnya ada informasi kerentanan, informasinya dari akademisi kan. Kemudian akademisi itu biasanya melakukan penelitian gitu ya. Jadi menemukan sesuatu yang ternyata bermanfaat untuk pemerintah daerah. Contohnya seperti itu. Nah, berikutnya ini sumber daya CISET yang butuh Bapak Ibu dukung juga. Yang pertama ini dari sisi pendanaan. Nah, pendanaan ini untuk apa? Untuk dia bisa melakukan pelaksanaan rencana kerja. Kemudian perangkat pendukung nih. Jadi
tadi saya sampaikan. Jadi kalau ingin tingkat kematangannya tinggi, memang membutuhkan perangkat pendukung, perangkat monitoring. Nah, ini untuk pencegahan supaya sebelum itu menjadi insiden kita sudah tahu, oh ini anomali nih, benar nggak? Nah, ada perangkat monitoring, kemudian ada intrusion detection system, ada intrusion prevention system gitu ya. Kemudian ada server gitu. Meskipun mungkin sekarang sudah ada beberapa yang diminta dialihkan ke PDNS. Kemudian keamanan endpoint. Keamanan endpoint itu adalah user ya Bapak Ibu semua gitu. Bapak Ibu dengan perangkat masing-masing yang terhubung ke dalam jaringan, mau tidak mau juga harus dijamin keamanannya nih. Karena kalau tidak nanti bisa mempengaruhi jaringan atau keamanan di Indragiri Hulu. Kemudian ada antivirus atau anti malware dan diharapkan ada keamanan yang berlapis gitu. Karena apabila ada keamanan berlapis, kalau satu ada celah gitu ya, masih bisa ditutup dengan lapis yang lain. Kemudian dari sumber dayanya, diharapkan memang tim tanggap insiden siber yang ada di Indragiri Hulu ini memiliki keterampilan personal, bagaimana berkomunikasi, bagaimana berkoordinasi, berkolaborasi, dan memiliki keterampilan teknis dasar seperti paham mengenai sistem dan jaringan internet, dasar keamanan seperti dan manajemen risiko, serta juga penanganan insiden. Karena penanganan insiden kan tadi ada prosedur yang harus dijalankan untuk bisa menangani insiden. Seperti itu. Nah, ini beberapa kemampuan SDM CISET yang butuh dukungan nih Bapak Ibu. Mungkin ada dari BPSDM yang bisa nanti bisa disiapkan lah nanti untuk pelatihannya bekerja sama dengan Pusbang SDM BSSN. Ini kemampuan seperti pengelolaan keamanan jaringan dan infrastruktur jaringan, analisis firewall, kemudian monitoring jaringan, hubungan media. Nah, Bapak Ibu kan di Baku Humas mungkin ya, komunikasi publik. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mempelajari nih pada saat ada insiden nasional sebaiknya seperti apa. Kan kita misalnya ternyata ada info ada kebocoran data di Indragiri Hulu gitu ya. Bapak Ibu kan berarti harus mengkonfirmasi benar nggak ini. Yang bisa mengkonfirmasi adalah tim teknis. Tim teknis menyampaikan, oh iya benar, kondisinya seperti ini, seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang menyampaikan kepada media nggak mungkin menyampaikan seperti yang disampaikan oleh tim teknis gitu ya. Jadi harus bisa mengkomunikasikan supaya apa? Supaya masyarakat juga tenang gitu ya. Dan tadi menjamin kepercayaan juga. Jadi tetap jujur tapi juga tidak membuat gaduh gitu. Termasuk juga melakukan komunikasi dengan penegak hukum. Kemudian melakukan tata kelola keamanan siber. Ini butuh kemampuan juga untuk melakukan manajemen risiko, audit, penyusunan kebijakan dan NSPK, kemudian melakukan analisis insiden dan forensik digital. Ini yang biasanya tim-tim teknis nih Bapak Ibu yang memiliki passion gitu. Karena kadang-kadang dia tuh suka mengulik sesuatu gitu sampai mencari akarnya nih di mana nih. Dan berikutnya melakukan analisis ancaman, ini untuk mencari celah gitu ya, melalui pentest, vulnerability assessment, maupun analisis malware misalnya, maupun juga dalam bentuk CTI. Nah, berikutnya, jadi action yang bisa kita lakukan untuk melakukan pelindungan data dan yang mendukung keamanan SPBE dari sisi people, ada pemenuhan SDM, pengelola keamanan, dan tim tanggap insiden siber. Baik itu dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian meningkatkan kompetensinya dengan berbagai hal yang tadi saya sampaikan, baik itu pelatihan, BIMTEK, kalau ada sertifikasi lebih baik gitu ya. BSSN juga sudah ada sertifikasi yang terkait dengan SOC, kemudian ada JPT, kemudian ada juga AKI gitu ya. Kemudian peningkatan security awareness bagi seluruh ASN dan mungkin masyarakat.
dengan berbagai literasi. Dan dari sisi proses, melakukan penyusunan regulasi ya, manajemen keamanan informasi, melaksanakan ITSA terhadap aplikasi dan infrastruktur, menguatkan tim tanggap insiden siber yang sudah ada, kemudian melaksanakan audit internal, melakukan kerjasama lintas sektor terkait dengan keamanan SPBE dan melakukan pengawasan terhadap penerapan keamanan SPBE. Dan dari sisi teknologi, Bapak Ibu, mau nggak mau memang harus didukung untuk perangkat untuk bisa monitoring Security Operation Center gitu ya, dalam bentuk Security Operation Center. Jadi bisa memonitor semua aset yang ada di Indragiri Hulu dan akan bisa tahu kondisinya seperti apa. Kemudian pemenuhan dan peningkatan perangkat IT security termasuk juga lisensinya supaya tidak menggunakan yang krek-krekan nih Bapak Ibu jadi celah dan menerapkan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai dengan Permen BSSC nomor 4 tahun 2021 dan penerapan sertifikat elektronik pada aplikasi SPBE. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan kepadamu. Ya, terima kasih kepada Ibu Marcelina. Begitu luar biasa informasi yang diberikan kepada kita. Aplaus untuk Ibu narasumber dari BSSN, Bapak Ibu semuanya. Ya, untuk informasi tambahan, Ibu Marcelina ini sekarang berada di Manado ya Bu ya. Sedang berada di Ya, Manado, sedang melakukan kegiatan National Cyber Exercise yang pesertanya salah satunya juga dari kita. Ini sebenarnya Bapak teman-teman kita yang sekarang di depan itu sekarang sedang melakukan kegiatan pelatihan yang sama yang ibu sekarang hadiri sekarang di sini, yang ada di Manado. Ya latihan ini mungkin sedikit ini ya Bu ya, intermezzo ya Bu ya. Latihan ya. cyber untuk meningkatkan kemampuan peserta di dalam mengidentifikasi, mendeteksi, melindungi, menanggulangi dan memulihkan insiden cyber. Dan kami insya Allah di Kabupaten Indragiri Hulu selalu mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang ada di BSSN, kemudian selalu mengupgrade terkait tentang kompetensi SDM-nya, dan mudah-mudahan kami mampu berkolaborasi di level Kabupaten Indragiri Hulu untuk nasional. Izin Bu, sebelumnya ini ada tanggapan ataupun informasi dari Bapak Kepala Dinas terlebih dahulu Bu, izin Bu. Terima kasih Ibu Marcelina. Sosialisasinya mungkin ke depan kami tim Cyber Dinas Kominfo Kabupaten Indragiri Hulu akan selalu berkomunikasi, mohon petunjuk dan mohon arahan baik secara langsung maupun secara tidak langsung lewat virtual. Mohon tidak bosan-bosan Ibu untuk memberikan tidak bosan-bosan memberikan kepada kami ilmu-ilmu tentang CISET yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Sekali lagi Bu Marcelina, terima kasih atas sosialisasinya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ini insya Allah harusnya banyak tanya jawab ya. Saya sedikit akan memberikan beberapa informasi terkait tentang lebihnya sebenarnya lebih menyampaikan tentang TUSI persandian, keamanan informasi dan persandian pada bidang e-government pada Kabupaten Indragiri Hulu, Diskominfo pada Kabupaten Indragiri Hulu. Jadi izin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya juga sedikit ingin menyampaikan tentang laporan ataupun kegiatan-kegiatan kami selama di persandian. Ya, sudah terlihat ya, mohon izin. Alhamdulillah seperti Bapak Sadikwa sampaikan tadi, Kabupaten Indragiri ini telah di-launching tanggal 22 Agustus tahun 2024 bersama lebih kurang 19 kementerian, lembaga, provinsi, dan kota se-Indonesia. Ini kita launchingnya tahap 3 di Badan Cyber dan Sandi Negara. Yang Alhamdulillah dengan ditandatanganinya STR ataupun surat tanda registrasi oleh Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Hinsasi Burian sebagai bentuk sahnya CISERT yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu yang langsung dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati Indragiri Hulu dan didampingi oleh Bapak Kepala Dinas beserta tim. Ini sudah sangat jelas dari Ibu Marcelina tadi menjelaskan begitu rinci
tentang visi misi, karena visi misi CISET Kabupaten itu menginduk dengan visi misi CISET yang ada di pusat ataupun di BSSN, sehingga sinkronisasi dalam pelaksanaannya tetap bisa terjalin dan mendapatkan satu kesatuan yang bisa terhubung sehingga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan dari awalnya, dari hulu sampai hilirnya, seperti itu. Dan ini tentang jenis layanan juga Bu Marcelina sudah sampaikan tadi. Ini sebatas untuk laporan, alhamdulillah sebagian besar dari total jenis layanan yang ada di BSSN itu sudah rata-rata kami lakukan dan kami laksanakan. Dan ini untuk Bapak Ibu semuanya ketahui bahwasannya dari kegiatan ini sebagai bentuk kolaborasi sebagaimana peraturan Bupati ataupun keputusan Bupati nomor KPTS 347/9/2024 tentang pembentukan agen insiden cyber di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi pelaksana itu adalah Kepala Subbagian Umum atau sebutan lainnya, misalnya KTU kah atau apa di sana. Jadi secara otomatis Bapak Ibu sekaligus menjadi agen insiden cyber juga menjadi Bako Humasnya di Kabupaten Indragiri Hulu. Ini untuk tugas seperti yang Ibu Marcelina tadi sampaikan, untuk ke depan insya Allah setiap insiden cyber yang terjadi, ini kaitannya insiden cyber ya Bapak Ibu. Ini mohon maaf nih, kalaupun ada nanti ternyata dari perjalanannya ada WA yang teretas, ada Facebook yang teretas atau medsos yang teretas, itu materinya berbeda nanti di security awareness ataupun memberikan pemahaman bagaimana pentingnya menjaga keamanan informasi. Seperti mungkin lebih penting, lebih tepatnya hari ini kebanyakan situs ataupun medsos yang teretas itu akibat dari password yang sangat standar, tidak memenuhi kaedah-kaedah keamanan yang direkomendasikan. Seperti salah satu contohnya minimal password itu kalau mau sangat aman minimal 12. Terdiri dari huruf kecil, huruf besar, angka, dan spesial karakter. Nggak usah diingat Bapak Ibu, capek kalau kita ingat password. Jadi dicatat saja, tapi nyatanya jangan di handphone. Karena kalau handphonenya kena retas, hilang juga passwordnya. Ini nyatanya juga dipertimbangkan tempatnya yang aman juga naruhnya seperti apa. Kemudian jika terjadi insiden, kami menghimbau untuk Bapak Ibu selaku Kasubag Umum menjadi agen penyampai kepada kami sebelum informasi itu. Mungkin yang paling aware ataupun yang paling peduli terhadap sistem itu adalah sebenarnya Bapak Ibu, si pemilik sistem. Kalau dari kami pengelola insiden cyber itu biasanya notifikasinya setelah kami lakukan upaya penelitian ataupun pengecekan baru kami tahu, ataupun mendapatkan notifikasi dari Badan Cyber dan Sandi Negara. Mungkin seperti itu. Ini mekanisme pelaporan seperti saya sampaikan dari Kasubag Umum mungkin bisa menghubungi kepada kami tim melalui website ciset.inhukap.go.id. Di sana kami akan melakukan identifikasi dan respon dan setelahnya akan memberikan evaluasi dan jika bisa dilakukan pemulihan akan kita lakukan pemulihan bersama. Nah ini sebagai bentuk laporan bersama bahwasanya layanan di keamanan informasi dan persandian pada bidang e-government, penyelenggaraan e-government, Dinas Komunikasi dan Informatika juga memiliki beberapa fitur layanan yang difasilitasi seluruhnya oleh Badan Cyber dan Sandi Negara. Salah satunya adalah email sanapati.net. Ini juga sebenarnya dipakai oleh bapak-bapak dari pengadilan, dari kejaksaan, dari Polri. Itu email secure mail ataupun email yang memiliki klasifikasi biasa, terbatas, dan rahasia. Di sini disediakan oleh Badan Sandi dan BSSN. Kemudian sebagai bentuk perpanjangan tangan ataupun bentuk Jarkomsan, jaringan komunikasi sandi eksternal, ini internal, itu adalah seluruh Bapak Ibu stakeholder OPD yang diwakili dengan Kasubag Umum. Yang eksternalnya yaitu dari pihak pengadilan, kejaksaan, ke Polri, ke TNI, dan Pemda. Itu sebenarnya terbentuk kita Jarkomsan eksternalnya tuh ada seharusnya. Dan yang poin kedua adalah sertifikasi elektronik
Ini Bapak Ibu sebenarnya pengguna sertifikasi elektronik ataupun tanda tangan elektronik semuanya rata-rata di seluruh OPD di Kabupaten Tenggiri Hulu sudah menerapkan tanda tangan elektronik. Tinggal bagi Bapak Ibu yang memiliki sistem tinggal disertifikasi ataupun diintegrasikan sistemnya dengan sertifikasi elektronik Balai Sertifikasi Elektronik BSSN. Dan ini yang ketiga adalah Haninet, sistem monitoring, analisis dan deteksi malware sistem di Kabupaten Tenggiri Hulu. Kemudian Hidukopcert, itu yang sudah kita bahas hari ini, yang sekarang. Kemudian ITSA dan hardening analisis, pengamanan sistem informasi dan menutup ataupun mengurangi celah kerentanan serta penguatan sistem. Ya, ini mungkin bagi pengelola ataupun pemilik sistem sebaiknya melakukan koordinasi kepada kami untuk disampaikan permohonan mencari celah kerawanannya. Karena setiap sistem itu dilindungi oleh aturan dan undang-undang regulasi yang jelas. Jadi kami tidak bisa melakukan dengan cara inisiatif karena akan berhubungan dengan hukum nantinya. Dan yang terakhir adalah counter surveillance. Ini pelayanan yang ada di kami, ada counter surveillance ataupun kegiatan pencegahan terhadap pengawasan pihak lain ataupun kalau bahasa umumnya dari SADAP. Ini materinya nanti ataupun kegiatannya ada khusus. Insya Allah kita akan pelan-pelan laksanakan di Kabupaten Tenggiri Hulu. Ini dapat kami laporkan juga untuk penerimaan surat dengan klasifikasi biasa, terbatas dan rahasia dari Januari sampai dengan bulan Oktober. Itu kami menerima surat dengan klasifikasi rahasia sebanyak 36 surat, dengan yang penting sebanyak 63 surat, dan total surat yang biasa termasuk yang biasa sebanyak 453 surat. Surat ini masuk dari seluruh lembaga kementerian pusat yang ditujuan kepada daerah. Jadi kalau ada surat dari dirjen, dari kementerian, dari segala macam itu sumbernya dari kami. Yang kami teruskan kepada sekretariat daerah untuk diteruskan sebelum setelah didisposisi untuk diteruskan. Dan berikutnya ini sertifikat elektronik. Ini sebagai gambaran saja laporan untuk jumlah dokumen yang ditandatangani sampai dengan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 4 November 2024 berjumlah 92.202 dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik. Dengan jumlah sertifikat yang terbit ataupun tanda tangan elektronik Bapak Ibu semuanya nih berjumlah 365 sertifikat elektronik. Jadi ini perlu kami luruskan, setiap ASN yang memiliki kebutuhan untuk melakukan penandatanganan, itu kami persilahkan untuk melakukan pengajuan. Contoh nih, misalnya untuk surat keterangan seperti di kecamatan lah ya. Kecamatan itu banyak dokumen-dokumen yang dikeluarkan melalui kasihnya gitu, umpama seperti itu. Itu silahkan saja diajukan permohonan kepada kami untuk diterbitkan tanda tangan elektroniknya. Ini layanan Haninet, sistem monitoring, analisis dan deteksi malware pada sistem di pemerintah Kabupaten Tenggiri Hulu. Berjumlah ini laporan dari 1 Januari sampai dengan 4 November 2024, serangan malware yang masuk di Kabupaten Tenggiri Hulu, tepatnya di sistem kami, berjumlah 59.027 malware yang masuk ataupun virus lah kalau lebih bahasa umumnya seperti itu. Dengan jumlah serangan sebanyak 2.289.588 jumlah serangan. Dengan jumlah negara 286 negara. Nah, jadi kami sangat mendorong sekali kepada pemilik sistem yang ada di Kabupaten Tenggiri Hulu di seluruh OPD. Ini OPD yang sistemnya tidak terkolokasionkan di Kominfo, maka secara otomatis tidak mendapatkan fasilitas perlindungan deteksi seperti ini. Ini sistem deteksi ini hanya berada di Dinas Komunikasi dan Informatika. Ada beberapa sistem, ada beberapa server gitu.
Makanya kami mendorong kepada OPD-OPD untuk mengkolokasionkan sistem yang ada di masing-masing OPD di Diskominfo Kabupaten Negeri Hulu untuk mendapatkan pengamanan dan perlindungannya. Dan semua itu sebagaimana yang telah Ibu Marcelina sampaikan, kami sangat selain selalu meningkatkan kualitas SDM kami, kemudian kapasitas SDM kami juga memohon dukungan dari segala pihak hari ini untuk mendapatkan satu fasilitas yang memang menjadi objek ataupun target di dalam perlindungan seluruh data yang ada di Kabupaten Tenggiri Hulu dalam bentuk SOC ataupun Security Operation Center, ruangan khusus cyber di Kabupaten Tenggiri Hulu. Mudah-mudahan dengan tersedianya sistem ataupun fasilitas tersebut itu dapat memberikan kemudahan bagi kami di dalam melakukan penanganan insiden cyber di Kabupaten Tenggiri Hulu. Dan yang terakhir, alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan sebagaimana yang Ibu Marcelina dorong kepada kami tahun ini atau tahun depan mudah-mudahan sudah sedang mengupayakan untuk mempersiapkan membangun sistem deteksi terkait tentang penanganan insiden cyber, terkait tentang orkestrasi, autentikasi, dan respons secara otomatis di Kabupaten Tenggiri Hulu. Dan mudah-mudahan juga dapat kami selesaikan paling lambat tahun depan untuk bisa digunakan. Jadi dari saya menyampaikan tentang fungsi dan tusi dari persandian. Jika nanti ada Bapak Ibu yang ingin bertanya oleh narasumber dari Ibu Marcelina dari Badan Cyber Negara, kami persilakan. Dan terkait juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada kami selaku pengelola ataupun perpanjangan tangan dari Badan Cyber dan Nasional Negara di Kabupaten Tenggiri Hulu yang terkait dengan kami, mungkin kami persilakan. Umpama apakah pelayanan kami lambat atau seperti apa, kami mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu semuanya. Jadi kami persilakan untuk sesi pertama ini kami berikan 2 penanya terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah sangat paham sekali? Atau memang bingung sama sekali? Silakan. Ada yang mau bertanya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, terima kasih atas waktunya. Nama saya Nanang Sumaryo dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Saya ingin bertanya, seandainya nih perangkat perangkat elektronik yang lebih dikenal dengan HP di aplikasi WhatsApp-nya terkena ataupun kena dibajak gitu kan, istilahnya dibajak gitu. Apakah nanti berpengaruh dengan yang lain gitu? Misalnya kan kami kan ada grup nih gitu kan, apakah mempengaruhi data-data ke semua grup itu gitu? Mohon penjelasannya. Mungkin demikian saja. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, ada pertanyaan berikutnya? Satu lagi pertanyaan lagi. Ya, silakan Pak Sek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi hormat, tertumpang pada mukaddimah sebelumnya.
Kita mendengar sama tentang tim tanggap insiden siber. Ya, dalam hal ini tentu secara teoritis dan praktek tentu berbeda. Satu, yang kedua, sini terdiri dari tiga. Saya bertanya-tanya siber nasional, yang kedua siber sektoral, dan yang ketiga, saya ulang lagi, yang ketiga itu tentang insiden siber organisasi. Tentu ruang lingkupnya yang ditangani tentu mempunyai eh, kewenangan yang tersendiri dalam hal ini. Tentu ada ruang lingkup yang tidak terbaca dari tiga hal ini. Tentu ada tambahan-tambahan karena berdasarkan berdasarkan pengamatan, berdasarkan situasi dan keadaan. Karena ini berkaitan, kalau ada daerah sektoral, nasional, tentu ada internasional. Begitulah cara berpikirnya. Karena udah menjadi isu bukan tingkat nasional, tapi juga menjadi isu internasional. Itu saja sebagai tanggapan dan juga mohon lebih diperjelas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu, Bapak-Bapak yang memberikan pertanyaan. Ini kami mohon dengan hormat Ibu Marcelina dapat membantu saya nih Bu, membantu saya di dalam memberikan jawaban yang pertama terkait tentang pembagian tusi kayak gitu. Itu tipenya seperti itu Bu ya, kabupaten, pusat dan seperti internasional gitu. Mungkin kayak EDCRT seperti itu Bu. Itu mohon dan yang kedua WA yang tereksploitasi mungkin seperti itu Bu ya. Apakah dia akan berdampak kepada sistem-sistem yang lain atau seperti apa gitu Bu. Kami persilakan kepada Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Bapak-bapak atas pertanyaannya. Pertanyaan karena tadi yang kedua dulu ya. Jadi kan tim tanggap insiden siber kan ada stratanya, ada nasional, sektor, kemudian organisasi. Dan ada juga tadi Bapak bilang bagaimana yang internasional gitu ya. Jadi sebetulnya tadi yang mewakili negara kan nasional. Jadi pada saat ada insiden itu menjadi krisis gitu ya. Contohnya misalnya ternyata ransomware itu ada di semua sektor. Ada di finansial, ada di administrasi pemerintah. Itu menjadi isu nasional yang harus diselesaikan oleh tim tanggap insiden siber nasional. Nah, tim tanggap insiden siber nasional itu beranggotakan juga tidak hanya dari BSSN, tapi juga ada perwakilan dari setiap sektor supaya bisa mendukung untuk bisa menangani insiden tersebut. Nah, kalau ternyata dari isu setiap negara itu menjadi isu internasional gitu ya. Jadi ini ini mungkin pernah terjadi dulu di awal tahun 9 atau tahun 88 gitu. Di mana di awal-awal ada komputer itu ada malware yang karena jadi awalnya hanya karena penelitian, hasil penelitian, dia menyebar akhirnya ke seluruh negara. Gitu ya. Jadi itu menjadi isu internasional. Malware ini, malware yang tadinya di negara A, itu akhirnya menyebar ke seluruh negara melalui jaringan internet. Gitu. Jadi bagaimana menyelesaikannya? Menyelesaikannya ya mau tidak mau kita harus bisa menyampaikan informasi untuk penanganannya ke seluruh titik itu, Pak. Ke seluruh negara itu kita harus memiliki kontaknya. Oh, menanganinya segera, misalnya nih, segera menggunakan antivirus, di-scan misalnya ya. Terus kita menyampaikan ke seluruh negara, ke seluruh titik, dan supaya mereka pun melakukan hal yang sama sehingga itu bisa ditangani, gitu. Jadi kalau itu sudah menjadi isu internasional itu menjadi mungkin di setiap negara kan diharapkan ada tim tanggap insiden siber nasional nih Pak. Mereka berkomunikasi, kemudian dari nasional dia juga akan menginfokan kepada seluruh tim tanggap insiden siber baik itu di sektor maupun di organisasi. Sehingga diharapkan mereka memiliki gerak yang sama. Yang itu akan mengurangi tadi
minimalisir resiko tadi. Contohnya seperti itu, Pak. Jadi kalau yang ini hanya terjadi hanya di Indragiri Hulu, berarti itu menjadi tugasnya si Indragiri Hulu. Tetapi kalau ternyata yang terjadi mungkin setengah dari pemerintah gitu ya. Saya seluruh pemerintah daerah itu terkena insiden malware. Nah, itu menjadi isu sektor yang harus ditangani sektor. Artinya BSSN eh, bertanggung jawab untuk bisa membantu gitu ya. Meskipun itu tanpa tanpa apa namanya tanpa ada permintaan dari si korban. Contohnya kemarin nih Bapak Ibu, waktu yang PDNS, kemudian situs judi online, mungkin Bapak Ibu tidak tahu kalau ternyata di dalam sistemnya itu disusupi gitu ya. Akhirnya BSSN hadir menyampaikan kepada seluruh yang terdampak. Kebetulan memang waktu itu mungkin sekitar 155 instansi yang terdampak gitu. Nah, disitulah kita mohon untuk setiap organisasi untuk bisa menyelesaikan dengan cara yang sudah disampaikan oleh BSSN. Seperti itu mungkin Pak, apa namanya pembagian tugasnya. Gitu. Jadi kalau sudah nanti menjadi krisis nasional di mana semuanya, apalagi ini transformasi digital nih ya Pak ya. Kalau ini ternyata hanya karena dari Dukcapil bermasalah dan itu menyebar misalnya nih ya, menyebar ke seluruh yang terkait dengan data pribadi, nah itu mungkin bisa menjadi krisis juga kalau ternyata dampaknya cukup besar. Seperti itu Bapak. Kemudian kalau terkait dengan tadi apabila WhatsApp dibajak atau dihack gitu ya, eh, sebetulnya ada dampaknya nih, Bapak. Karena apalagi kalau kita komunikasi dengan WhatsApp itu hanya satu 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 gitu, jadi endpoint gitu ya. Ini mungkin yang bisa mengetahui hanya si A dan si B gitu ya. Pada saat kita ternyata dibajak akun kita masuk di dalam grup. Artinya siapapun yang membajak itu atau yang menghack akun kita, dia akan tahu isi dari grup tersebut ya Bapak Ibu. Nah, dia bisa menggunakan akun kita untuk menyampaikan sesuatu kepada personel lain yang di dalam grup tersebut. Tuh. Jadi eh, dampaknya nanti bisa luas kalau Bapak ternyata grupnya banyak gitu. Makanya pada saat misalnya diketemukan ternyata akun saya dihack gitu ya, ya sudah Bapak harus keluar semua dari semua grup gitu. Itu tadi untuk meminimalkan resiko, meminimalkan kerugian supaya yang lain nggak kena dampaknya gitu. Jadi mau tidak mau kalau kita berada di grup ya memang eh, kita sharing gitu ya, sharing termasuk apabila ada satu yang lalai, nah sharing resiko juga nih Bapak Ibu. Karena itu kalau kita ingin cepat kita memanfaatkan sosial media, kita memanfaatkan jaringan, mohon tolong untuk setiap personel memiliki kesadaran tinggi untuk bisa mengamankan akunnya masing-masing gitu. Karena kalau akun kita bermasalah bisa berakibat ke orang lain. Demikian mungkin yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Tapi insya Allah nanti kita coba upaya membangun komunikasi lewat eh, apa flyer-flyer mungkin ini Ibu yang akan kita sebar-sebarkan untuk menjadi pengingat-pengingat kepada seluruh stakeholder ataupun masyarakat di lingkungan Kabupaten Indragiri Hulu. Mudah-mudahan kita berkolaborasi terus karena BSSN selalu memberikan update-update terbaru terkait tentang perlindungan-perlindungan ataupun bagaimana kita menjaga ruang digital kita masing-masing. Karena seperti Ibu sampaikan, tanggung jawab ruang digital itu bukan berada di hanya tangan BSSN ataupun di Kominfo saja, tapi di seluruh perangkat Ibu masing-masing karena sumbernya berasal dari sana. Yang terakhir, mungkin ada lagi 2 pertanyaan berikutnya. Yang terakhir.
Tidak ada ya? Ya, baik. Sebagai penutup dari Eh, izin, tadi kan saya masih belum belum puas gitu kan dengan jawabannya itu kan. Mohon maaf nih kan. Solusi yang terbaiknya gitu untuk pengguna gitu. Apakah harus ganti HP atau di reset atau ganti nomor atau bagaimana solusinya gitu, solusi yang terbaiknya itu. Di samping data-data yang ada tidak hilang gitu. Mohon arahan dan penjelasannya itu. ya mungkin begini Ibu, jika datanya sudah tereksploitasi ya ataupun sudah teretas gitu ya. Iya. Ya, bagaimana Ibu? Iya, eh, ya jadi kalau memang itu sudah terjadi ya, sehingga memang data-data yang ada di Bapak Ibu tuh sudah di copy gitu, udah di ini ya backup gitu ya, ada di backup, kemudian Bapak Ibu kembalikan lagi ke setting awal, setting pabrik kayak gitu. Biasanya seperti itu. Seperti itu. Kemudian jangan lupa memanfaatkan menggunakan autentikasi dua faktor ya, gitu. Terus jangan lupa, kadang-kadang ini yang suka lupa. Bapak menggunakan WhatsApp melalui laptop gitu web, tapi tidak dimatikan gitu. Masuk juga. Jadi sebenarnya panduan-panduan keamanannya nih sebenarnya cukup banyak. Nanti Bapak Ibu bisa melihat secara detail di website BSSN. Jadi kalau memang sudah terjadi ya mau nggak mau harus di reset dari awal, Pak. Nah, untuk mengembalikan data-data tadi kalau Bapak Ibu punya backup bisa dikembalikan dari backupnya. Seperti itu sih masih dari kami. Mungkin ada tambahan dari Pak Awir, silakan. Ya, baik. Mungkin seperti untuk tambahan saja nih, seperti ada beberapa pengalaman kalau ada WA-nya sudah tertas dan kalau bahasa bilangnya gini, WA-nya gerak-gerak sendiri gitu ya. Handphonenya gerak-gerak sendiri. Itu biasanya kan eksploitasi itu kan, ada pihak-pihak yang melakukan eksploitasi atau illegal access. Jadi mungkin yang paling sangat mungkin mereka melakukan akses itu melalui jalur internet. Jadi langkah pertamanya yaitu memutus terlebih dahulu akses internet. Dengan demikian dia tidak dapat melakukan akses apapun. Ini ada beberapa kasus yang kami terima, mendapatkan phishing melalui WA, kemudian tiba-tiba nomor rekeningnya tereksploitasi ataupun nomor rekeningnya tiba-tiba dikuras oleh pelaku ataupun tidak bisa ngambil ATM, PIN-nya sudah dirubah, mobile bankingnya sudah dirubah. Kemudian mereka melakukan ini biasanya waktunya itu sore hari. Jam berapa? Jam 4 sore ke bawah. Alasannya kenapa? Kita tidak bisa melakukan konfirmasi penanganan di bank terkait. Solusinya seperti apa kan itu Bu ya? Nanti kita nanti kita share ya Bapak Ibu ya. Informasi-informasi seperti ini insya Allah akan kami share secara bertahap. Bagaimana yang paling langkah yang paling pertama yaitu pastikan untuk menghentikan akses terlebih dahulu karena biasanya mereka akan melakukan eksploitasi mengenai handphone kita sendiri sebenarnya. Handphone kita yang diberikan malware ataupun diberikan akses untuk ilegal aksesnya mereka lah gitu. Jadi solusi satu-satunya matikan paket data. Kalau sudah mati paket datanya, insya Allah mereka tidak bisa melakukan eksploitasi terhadap perangkat kita. Mungkin langkah pertamanya itu. Kemudian kalau seandainya juga masih ada ya berarti mau nggak mau ketimbang resikonya terlalu besar, dia mengambil seluruh data pribadi kita,
kemudian galeri kita, akses mobile banking kita. Lebih baik kita repot sedikit ngurus mobile banking baru ke bank dengan solusi mereset dengan settingan pabrik. Mungkin lebih aman di sana. Ketimbang ya terlalu banyak korban yang berikutnya. Tapi insya Allah nanti secara bertahap kami akan berikan semacam edukasi ataupun masukan-masukan yang lainnya untuk menjaga privasi ataupun ruang siber di masing-masing kita. Ya, demikian ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada, karena begini, kita belajar dari apa yang terjadi di hari ini, termasuk sebenarnya Indragiri Hulu menjadi salah satu kabupaten yang paling manut untuk perintah dari pusat untuk mem-PDNS-kan seluruh infrastruktur yang ada, apapun aset yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu di PDN, dan orang yang paling manut itulah yang ternyata yang paling beresiko ternyata gitu hari ini. Tapi insya Allah dengan kolaborasi bersama dengan BSSN kita mendapatkan perlindungan-perlindungan dan kenyamanan-kenyamanan berikutnya. Satu pesan dari Bapak Maijen TNI Dr. Rubiano Kertopati, ini untuk kita semua. Ini juga terjadi ternyata akibat dari itu semua, bahwasanya ingatlah bahwa kekhilapan satu orang saja cukup sudah menyebabkan keruntuhan negara. Masya Allah kan, begitu luar biasanya Bapak Persandian Indonesia ini menyampaikan. Kasusnya hanya simpel ternyata Bapak Ibu. Password yang standar. Makanya kami mendorong kepada Bapak Ibu semuanya untuk ayo perbaharui passwordnya. Jangan sampai menjadi asbab paspor ini tereksploitasi semua data-data pribadi yang kita miliki. Dan akhirnya hari ini mungkin udah pengen yang nyaman-nyaman aja. Yang nyaman, yang aman itu Bu memang harusnya berbanding lurus dengan upaya yang kita lakukan. Seperti melindunginya dengan password yang kuat. Nah gitu. Demikian ya Bapak Ibu untuk sesi diskusi pada kesempatan hari ini. Jika tidak ada dari saya cukupkan, dan kami mohon jika ada dari Bapak-bapak dari kejaksaan, dari pengadilan, dari pengadilan agama ingin ada yang disampaikan Pak. Kami persilakan Pak. Cukup ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke, jika tidak ada dari Pak Kadis, izin Pak. Ada yang mau disampaikan Pak? Oke, baik. Untuk berikutnya akan saya serahkan kepada moderator atau protokol pada kegiatan hari ini. Saya atas nama Sandiman Ali Muda, Kabupaten Indragiri Hulu, Awirianto bersama tim di bidang penyelenggaraan e-government, Dinas Komunikasi dan Kabupaten Indragiri Hulu, atas dukungan Kepala Dinas dan seluruh stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan tugas kami, mengucapkan banyak ribuan terima kasih. Dan kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu yang dari awal, dari tahun 2019, beliau memberikan inisiasi kepada kami, mendorong kami untuk membentuk GovCiset di Kabupaten Indragiri Hulu, dan alhamdulillah kita hari ini mampu dan bisa berkolaborasi bersama-sama Badan Cyber dan Sandi Negara di level-level untuk berikutnya. Terima kasih Ibu atas asistensi dan kesediaan Ibu memberikan materi kepada kami. Aplaus untuk Ibu narasumber. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik untuk Bapak Ibu para tamu undangan, sesi terakhir kita adalah sisi foto bersama, dan untuk Bapak dari Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan juga Pengadilan Agama untuk dapat berdiri di depan beserta Bapak Kepala Dinas menghadap ke depan, dan untuk para tamu undangan atau Bapak Ibu peserta dapat berdiri di tempat saja. Iya Pak, tapi ya, menghadap ke depan, Pak. Iya, menghadap ke depan.
Terima kasih untuk Bapak, Ibu, para tamu undangan dan juga narasumber.